Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Putri Widianti dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mata kuliah manajemen inovatif, yaitu tentang organizational learning atau pembelajaran organisasi. Sasaran dari pembelajaran kali ini yaitu untuk teman-teman yang masih bingung apa itu organizational learning. Dan tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar kita sama-sama mengerti tentang organizational learning. Baik, sebelum kita membahas tentang konsep organizational learning, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang deskripsi organizational learning itu sendiri. Yang pertama yaitu CU, ia mengungkapkan perbedaan organizational learning dan learning organization. Yang pertama, organizational learning dianggap sebagai proses pembelajaran, sebaliknya learning organization dianggap sebagai bentuk organisasi. Menilik teori yang dikembangkan oleh Watkins dan Marsick tahun 2003, ia mengungkapkan bahwa organizational learning culture adalah organisasi yang secara terus-menerus melakukan perubahan dan untuk mengubah dirinya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah sebuah organisasi yang anggotanya terus-menerus belajar dan memperbaiki dirinya, yang akhirnya akan berdampak positif terhadap organisasinya sendiri. Selanjutnya ada konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran di sini yaitu dimaksudkan adalah proses mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama ada berpikir sistem. Yang dimaksud berpikir sistem yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada mental model. Yang dimaksud mental model di sini yaitu kemapanan sikap atau mental pribadi yang tinggi dalam menghadapi keadaan hidup yang selalu belajar. Selanjutnya yaitu ada personal mastery. Personal mastery di sini yaitu upaya untuk terus-menerus mengklasifikasikan antara visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, juga melihat dengan objektif dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Selanjutnya ada tim pembelajaran. Tim pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog. Yang dimaksud dialog di sini yaitu kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi pribadi dan masuk ke dalam pikiran bersama-sama dalam menyampaikan pendapat. Yang terakhir yaitu membangun visi bersama. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran dalam organisasi. Teori pembelajaran dalam organisasi di sini itu ada 3. Yang pertama, operant conditioning. Yang kedua, classical conditioning. Yang ketiga, ada social learning theory. Yang pertama yaitu operant conditioning. Di kondisi ini, seseorang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan yang telah diperbuatnya. Yang kedua adalah classical conditioning. Dalam classical conditioning, menurut ahli psikologi Rusia yaitu Ivan Pavlov, dalam penelitiannya, apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan ada terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian dan sebaliknya. Yang ketiga adalah social learning theory. Dalam social learning theory, Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah itu sendiri. Selanjutnya ada model pembelajaran masyarakat. Yang pertama yaitu proses memperhatikan, yang kedua yaitu proses mengingat, yang ketiga ada proses mesin untuk meniru, yang terakhir ada proses pemberdayaan atau penguatan. Selanjutnya ada karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran menurut P. Boyd yaitu
Gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang terakhir, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Selanjutnya lagi, ada dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran. Di sini saya akan membahas beberapa saja. Yang pertama, ada pembelajaran dilakukan organisasi secara keseluruhan. Pembelajaran dilakukan organisasi secara keseluruhan, seolah organisasi mempunyai otak. Selanjutnya ada kegiatan dicirikan dengan aspirasi, refleksi, dan juga konseptualisasi. Ada lagi yaitu iklim organisasi dan penghargaan sangat kondusif dan memungkinkan karyawan secara individu dan kelompok melakukan pembelajaran. Anggota organisasi mengakui pentingnya organisasi pembelajaran dan keberlangsungannya saat ini untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Ada fokus atas kreativitas dan melahirkan pembelajaran. Iklim organisasi mendorong, menghargai, dan mempercepat pembelajaran individu dan kelompok. Ada pengembangan kompetensi yang baik sebagai dasar produk dan layanan baru. Yang terakhir adalah anggota organisasi memiliki kemampuan berkelanjutan untuk beradaptasi, memperbaharui, dan merevitalisasi diri dalam respon perubahan lingkungan. Selain itu, ada survei pembelajaran di organisasi. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran. Ada rentang skor dapat diperoleh dan pemaknaannya yaitu sebagai berikut. Jika rentang skor dari 21 sampai 40%, maknanya organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. Selanjutnya, jika rentang dari 40 sampai 60%, organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Jika rentang 60-80%, organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang terakhir yaitu jika rentangnya 80-100%, organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Baik, mungkin cukup untuk penjelasan pembelajaran organisasi kali ini. Kesimpulannya, setiap organisasi pasti menerapkan pembelajaran organisasi ini secara tidak langsung, karena organisasi itu sendiri seperti makhluk hidup yang harus terus tumbuh dan berkembang, mempertahankan eksistensinya di dunia bisnis.